Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Jadi gini Mas Bro, ada satu pertanyaan. Hukumnya kita sebagai orang Muslim gitu ya, ziarah kubur itu gimana? Maksudnya kita ziarah gitu kan. Walaupun kita nggak ziarah ke saudara kita kayak gitu kan, banyak kan kita ziarah ke wali-wali, istilahnya kayak gitu ya Mas Bro ya. Kita ziarah ke makam orang kayak gitu ya. Orang itu ya mungkin wali atau gimana. Itu hukum ziarah itu gimana sih Mas Bro? Ya. Ziarah ya, ziarah artinya zaro ya zuru ziarotan. Maknanya itu berkunjung. Hanya saja berkunjung ini dikhususkan, diidentikan dengan ke makam gitu. Dulu memang Rasulullah pernah melarang ziarah ya. Dulu ya, dilarangnya kenapa? Karena terlarang itu waktu itu untuk wanita ya, wanita itu dilarang berziarah karena memang biasanya wanita itu apa namanya lebih sering meratap dan sebagainya. Tapi setelah itu sudah diperbolehkan lagi. Nah sekarang hukumnya apa? Artinya sekarang ziarah itu hukumnya itu boleh ya, jawaz hukumnya boleh. Nah, dan ziarah itu memiliki banyak sekali faedahnya. Salah faedah yang paling manfaat yang paling besar itu adalah zikrul maut gitu kan. Kata Rasulullah kan bahwa setiap sesuatu itu ada pembersihnya gitu. Termasuk dalam hati juga ada pembersihnya. Apa itu pembersih hati? Setiap sesuatu itu bisa kotor gitu ya, bisa kotor, bisa rusak gitu. Sebagaimana besi itu kalau kena air itu lama-lama dia akan keropos, akan niangan itu akan rusak, karat gitu. Hati juga kayak gitu, hati itu bisa berkarat gitu. Hati itu kalau sering berbuat dosa maka dia akan berkarat gitu. Maka setiap sesuatu ada pembersihnya. Apa itu pembersih hati? Pembersih hati itu adalah satu, qiraatul Quran ya, membaca Al-Quran. Dua, kasratu dzikrul maut, sering memperbanyak mengingat mati. Maka faedah daripada ziarah kubur itu adalah bisa mengingatkan kita pada kematian. Dengan kita berziarah ke ya siapa saja ya wali, ya orang tua, ya saudara, siapa saja, otomatis kita akan diingatkan bahwa kita pun akan masuk ke sini, ke kubur, ke makam ini gitu kan. Makanya termasuk doa Rasulullah yang kita ajarkan ketika kita melewati makam kan, salah satunya adalah Assalamualaikum ya ahlal kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafu wa nahnu lakum taba'u wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yang kurang lebih artinya ya, kamu telah mendahuliku dan insyaallah aku pun akan menyusulmu. Dalam arti memang ketika kita melewati makam saja itu sudah ada anjuran, ada sunnah untuk membaca doa itu gitu. Otomatis dengan doa itu kita langsung teringat, oh ya saya juga akan menyusul. Faedah yang terbesar adalah dari ziarah adalah kita akan dzikrul maut. Dan masihlah ada faedah-faedah yang lain, termasuk mendoakan gitu kan, pahala mendoakan ahli mayat tersebut gitu ya. Pada dasarnya adalah ziarah kubur itu boleh hukumnya. Nah yang tidak boleh itu yang bagaimana? Yang tidak boleh itu adalah yang dia itu datang ke makam, mungkin itu orang yang punya kelebihan, keramat dan sebagainya. Kemudian di situ kita memohon kepada ahli kubur tersebut. Ini yang biasanya orang sering keliru, datang ke makam orang-orang yang dikatakan wali, kemudian di situ minta niat datang ke situ supaya usahanya lancar, misalnya, supaya cepat jodoh gitu. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan adalah silakan datang ke ziarah ke kubur, kita doakan ya, karena Rasulullah juga mendoakan tadi. Kita diajarkan ketika melewati makam itu assalamualaikum artinya semoga keselamatan ke atasmu. Itu kan ada bentuk doa kepada ahli kubur. Maka ya kita datang, silakan kita doakan ahli kubur gitu. Kemudian kita meminta kepada Allah gitu kan, meminta kepada Allah supaya ahli kubur itu diberi keselamatan dan sebagainya. Kemudian yang sering dilakukan oleh para mungkin di Indonesia ini kan ahli sunnah wal jamaah itu istilahnya ada istilah tawassul.
tawasul itu maksudnya adalah dari kata wasola. Tawasul itu sebagai perantara gitu. Jadi yang sering dilakukan oleh kaum Nahdien terutama ya, kaum Nahdien itu datang ke wali, kemudian memang memang biasa mereka punya hajat macam-macam. Mereka itu biasanya menjadikan wali ini sebagai wasilah. Jadi bukan memohonnya itu, mereka bukan kepada mayat itu, kepada kubur itu. Mereka nggak minta, wahai Syekh berilah saya rezeki yang lancar, nggak kayak gitu. Tuh. Biasanya bahasa mereka yang mereka gunakan, wasilah yang mereka gunakan adalah, ya Allah, dengan kemuliaan kekasihmu, orang yang ada di kubur ini, dengan wasilah kekasihmu, walimu ini, maka berilah saya rezeki yang lancar, mudahkanlah jodoh saya, mudahkan usaha saya. Jadi itu namanya wasilah. Jadi dia mintanya kepada Allah, tetapi dengan wasilah orang yang dekat dengan Allah. Itu yang biasa dilakukan oleh kaum Nahdien, Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu pun tidak masuk ke dalam kategori syirik ya. Kalau syirik kan meminta ke walinya, ke kuburnya orang yang sudah mati, itu yang syirik. Tapi ini memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah yang orang yang sudah meninggal atau kekasih Allah. Dan kenapa kalau orang Nahdien itu berwasilah kepada mereka? Karena memang pada hakikatnya mereka itu orang-orang yang wali Allah, mereka adalah pejuang Allah. Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bal ahyaun 'inda rabbim yurzaqun. Para wali Allah itu mereka tidak mati gitu. Mereka tidak mati gitu. Bal ahyaun, mereka itu hidup. Dan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kekasih-kasih Allah, para pejuang Islam itu semuanya itu mereka masih hidup gitu, masih hidup dalam arti mereka kan mendengarkan ya. Jadi kita tidak bisa mendengar mereka ya, orang yang ada dalam kubur, tapi mereka mendengarkan kita. Mereka hidup dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah itu, maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah kaum Nahdien itu dibolehkan wasilah seperti itu, tidak masuk dalam kategori syirik gitu. Adapun orang yang mengatakan bahwa itu haram, kemudian tidak boleh syirik, itu karena barangkali mereka menyangka bahwa datang ke kubur mintanya ke kubur, bukan kepada Allah. Tapi yang dilakukan oleh kaum Nahdien itu bukan minta kepada ahli kubur, tapi minta kepada Allah dengan wasilah. Itu orang yang dekat dengan Allah, itu kekasih-kasih Allah, itu para wali Allah. Kurang lebih demikian ya gambaran untuk ziarah kubur. Pada dasarnya adalah boleh, yang penting dengan tata cara yang benar, tidak meminta kepada ahli kubur, mintanya kepada Allah. Semoga bisa mencerahkan. Makasih Mas Bro.